ini hadir. Lebih lengkap mengenai pemanggilan Roy Suryo CS hari ini ke Polda Metro Jaya, kita bahas bersama Refli Harun, ahli hukum tata negara yang juga tadi turut hadir dan mendukung Roy Suryo, serta Sekjen Peradi Bersatu Ade Bayasit yang juga pelapor dari Roy Suryo CS soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Selamat petang Bung Refli, selamat petang juga Ya, Bung Ade, terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang. Bung Refli, ini saya mau pastikan dulu, tadi pemanggilan Roy Suryo juga dengan Bung Tifa hari ini kapasitasnya sebagai apa nih? Ya itulah persoalannya ya kan, yang dilaporkan itu tidak jelas. Jadi kita sudah tahu ya, saya ya karena saya banyak intens mendapatkan informasi dari mereka, itu pelapornya kita tahu Pak Jokowi, tapi terlapornya itu tidak ada. Maka kemudian Roy Suryo hari ini menyatakan berkeberatan untuk menjawab semua pertanyaan itu. Makanya pemeriksaan dia cepat. Kurang dari pukul, ya kira-kira pukul 4 dia sudah selesai. Bahkan kurang dari pukul 4 ya. Pukul 2. Pukul 2 sudah selesai. Pukul 3 sudah selesai. Tapi ya. ada berapa pertanyaan yang disiapkan oleh pihak dari Polda Metro Jaya? Ada 25 pertanyaan. Ini gini, saya tidak tahu persis, tapi ada yang memfeeding saya katanya 25 atau 26 pertanyaan. Sekitar segitu. Dari 26 pertanyaan itu yang bersedia dijawab Bung Roy ada berapa? Saya kira cuma terkait dengan data pribadinya saja ya. Itu pun tidak semuanya dia jawab ya, nama misalnya. Karena begini Mbak, sebenarnya kesalahan paling mendasar dalam surat panggilan undangan klarifikasi itu adalah menyebutkan tempus delicti dan locus delictinya. Jadi locus delictinya itu Jakarta Selatan, tempus delictinya 26 Maret 2025. Nah, di dalam kejadian itulah yang sesungguhnya ingin diklarifikasi. Ketika mau ditanyakan hal-hal di luar itu, yang sepanjang yang saya tahu Mas Roy menolak karena tidak sesuai dengan undangan klarifikasi. Sementara kejadian tanggal 25 Maret di Jakarta Selatan itu pun salah. Sebenarnya Jakarta Pusat ya tepatnya. Mas Roy nggak ada gitu. Jadi apa yang mau bisa dia jawab? Karena itulah dia kemudian menolak, bukan menolak ya, tidak bersedia untuk menjawab pertanyaan. Hal-hal yang tidak dia ketahui persis begitu. Oke, Bung Ade, Selasa lalu kan Anda membawa kurang lebih ada 16 item bukti ya, kalau tidak salah, terkait dengan keaslian ijazah Jokowi. Dari 16 bukti ini apa saja item-item yang Anda bawa ini? Benar sekali Mbak. Dengan Mbak siapa? Cynthia, Bung Ade. Mbak Cynthia ya, Mbak Cynthia benar sekali. Kami advokat public defender itu menghadiri panggilan yang sebenarnya sih diatur kemarin ya, waktu satu minggu sebelumnya Selasa yang lalu. Namun kami pada saat itu salah satu rekan kami masih berada di luar negeri, jadi begitu dia balik minggu setelah itu, minggu depannya kita datang untuk menyampaikan bukti-bukti dan pemeriksaan awal. Namun random pemeriksaannya kalau mau disebutkan 16 itu belum selesai sampai di 16 bukti ya Mbak Cynthia ya, karena begini, tidak hanya 16 sebenarnya yang akan berjalan bukti-bukti ini karena dia akan random terus. Karena saya memperhatikan itu totalnya kita 25 Mbak ya. Mbak Cynthia yang bisa saya sampaikan. Yang paling kuat apa dari 16 atau 25 bukti yang Anda klaim ini? Video, ada beberapa video, itu termasuk alat bukti yang firm menurut kami. Terus kemudian ada screenshot ya, yang memang di situ pernyataannya jelas itu diduga ya mengandung unsur pidananya di situ. Jadi alat bukti ini termasuk handphone juga Mbak ya, yang kita gunakan untuk ada beberapa item handphone yang mungkin juga akan kita berikan kepada penyidik. Namun itu tidak terhenti sampai di situ, karena begini, saya pengen sampaikan kepada masyarakat Indonesia di sini bahwa bangsa kita bahwa ini adalah pidana berkelanjutan. Kalau kita lihat, kenapa? Karena dengan adanya pelaporan yang ada di Polda Metro Jaya ini tidak menghentikan ya satu perbuatan atau
berulang-ulang dilakukan. Jadi, Oke, yang kalau saya- Anda ingin laporkan adalah penghasutan media elektronik. Ini yang mana? Kalau pasal awal yang kami cantumkan di situ adalah 160 Junto 28 ayat 2. Terus kemudian kita juga menambahkan dalam BAP karena kami lihat ini adalah pidana berkelanjutan yang diduga tindak pidana berkelanjutan, maka kami menambahkan di situ di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2023 tentang Bung Ade, kita pakai bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Teknis ataupun inti dari penghasutan yang Anda maksud nih bagian yang mana, Bung? bagiannya adalah bagaimana seorang Roy Suryo ya menyampaikan langsung ya bahwa ini palsu dari bahan yang dia miliki, bahwa di situ ada tertulis Joko Widodo, ijazah, kemudian dia langsung menyampaikan narasi, itu tidak lagi mengatakan diduga palsu, tapi dia sudah meyakini 100% palsu. Nah ini videonya ada sama kita. Oke. Nah, itu meyakini betul dan ini palsu. Nah, ini yang membuat keresahan yang mungkin masyarakat Indonesia tahu bahwa loh kok bisa-bisanya ini sebagai edukasi kok bisa-bisanya sebagai peneliti harusnya dia meneliti itu harus ada izin loh sebenarnya ya kepada Pak Jokowi. Ya. Kalau memang itu jasanya Jokowi ya. Ya. Gitu. Bagaimana Bung Refli menanggapi ini, Bung Refli? Yang kita persoalkan ini beda sepertinya ya. Tadi saya ditanya tentang laporan ke Polda Metro Jaya. Nah ini laporan pihak Pradi Bersatu. Kita mau diskusi yang mana? Karena ini ada dua laporan yang berbeda tapi berkaitan dengan orang-orang yang sama sebenarnya. Iya, kan persoalannya adalah Pradi Bersatu diperiksa. Nah Roy Suryo kan belum dipanggil. Jadi saya kan tentu tidak bisa berkomentar terhadap sesuatu yang belum jelas kan. Yang diundang klarifikasi kan Pradi Bersatu. Nantilah kalau Roy Suryo dipanggil, kemudian dia menjawab apakah relevan atau tidak. Tetapi memang ya, ini kan untuk ilmu pengetahuan. Pasal 160 KUHP itu sudah di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya delik formil tapi juga delik material. Jadi kalau kita bicara mengenai penghasutan, itu secara material ada tindakan akibat penghasutan tersebut, ya. Dan kalau kita lihat, kalau misalnya keributan di dunia maya dan lain sebagainya itu tidak dianggap ya sebagai sebuah katakanlah sebagai sebuah tindak pidana. Apalagi ada putusan MK dalam konteks yang lain ya, bahwa yang namanya keributan dalam dunia maya itu ya bukan tindak pidana. Karena itu menurut saya, tapi saya lebih senang mengatakan begini, nantilah kita tunggu apa yang mau dimaui oleh penegak hukum, apa yang mau dimaui oleh pelapor. Tapi kalau dalam konteks laporan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya, laporannya tidak jelas karena tidak menyebut nama terlapor. Nama terlapornya tidak jelas, lalu dalam undangan klarifikasi dibilang lokus deliktinya itu di Jakarta Selatan, tempus deliktinya 26 Maret dan itu sama sekali tidak ada Roy Suryo di sana sama sekali, sehingga dia tidak bisa menjawab apa-apa begitu. Karena kalau kita mau datang untuk diklarifikasi ya tentu kan sesuai dengan materi undangannya. Nah materi undangannya itu nggak jelas. Jadi menurut Anda jelas pun ini untuk naik ke penyidikan akan sulit ya dari pemeriksaan yang tadi ya? Iya, kalau misalnya secara subjektif Roy Suryo saja, karena kosong akhirnya. Tidak ada yang kemudian bisa disampaikan karena penyelidik dari awal sudah keliru begitu. Dia menunjuk satu kejadian yang sangat spesifik dan ternyata di dalam kejadian tersebut Roy Suryo itu tidak ada sama sekali, tidak hadir di sana. Gitu. Yang hadir orang lain begitu. Dan Dr. Tifa juga tidak hadir di situ. Gitu. Lalu bagaimana Anda membaca dan juga melihat dari netralitas pihak Polri sendiri terkait dengan kasus ini? Ya, begini, saya di channel saya ya itu mengadakan polling apakah Anda percaya polisi netral atau tidak. Dari 103.000, saya ulang lagi, dari 103.000 yang mengisi polling tersebut itu hanya 6 atau 7% saja, 7% kalau tidak salah, yang mengatakan percaya netral. Selebihnya 93% mengatakan tidak percaya. Jadi ini
ini saya kira persoalan trust yang klasik sesungguhnya. Termasuk misalnya kalau kita bicara uji laboratorium forensik dan lain sebagainya. Karena sekali lagi yang kita cari ini bukan ngotot-ngototan, yang kita cari itu kebenaran dan bukan pembenaran, serta bukan semangat untuk saling memenjarakan. Menurut saya justru ya yang harus kita cari kebenarannya itu adalah apakah Pak Jokowi memiliki ijazah yang asli atau tidak. Dan itu harus verified. Verified itu melalui forum yang resmi. Misalnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena kasus ini kan sudah berjalan di 3 fora. Ada perbuatan melawan hukum, ya gugatan di Solo, kemudian ada pelaporan di Barreskrim, dan ada pelaporan pencemaran nama baik atau pengaduan di Polda Metro Jaya. Nah, ketiga itu kan intinya sama, mempertanyakan apakah ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Nah, itulah yang belum mendapatkan jawabannya kita, baik secara hukum, secara sosiologis maupun secara politis. Ya. Mungkin ini yang bisa dijawab oleh Bung Ade. Bung Ade memiliki 25 bukti yang tadi sempat disebutkan. Apakah dari ke-25 bukti-bukti ini ada salah satu setidaknya yang menguatkan bahwa ijazah Jokowi ini asli? Jadi gini Mbak, ya kita kan pihak pelapor ya. Pihak pelapor itu Mbak Cynthia adalah tugasnya itu menyuguhkan alat bukti kepada penyidik ya, untuk menjadi bahan nanti kepada penyidik pasal mana yang tepat yang ini kan masih tahap penyelidikan ya. Pasal mana yang tepat yang akan disangkakan atau digunakan ya untuk di-matchkan dengan barang bukti yang ada. Nah, ada beberapa barang bukti memang sehingga kenapa kita menyampaikan bahwa ada pasal tambahan yang kita sempat sampaikan di dalam BA berita acara pemeriksaan itu adalah 65 pasal 1, 2, dan 3 di Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, kalaupun misalkan menurut Bang Refli tadi 28 ayat 2 ITE itu dicabut, tapi di situ di dalam penjelasan MK juga tidak lebih eksplisit bahwa dicabut totally 22 ayat pasal 28 ayat 2 itu tidak berlaku lagi, atau 27 ayat sekian itu tidak berlaku lagi. Tidak disebutkan secara eksplisit di situ. Oke, gini deh, Bung Ade, untuk bahasa sederhananya seperti ini. Anda kan juga sempat mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini sudah di luar batas. Tapi di sisi lain, Bung Roy Suryo juga mengklaim bahwa memiliki bukti yang bisa dikatakan saintifik soal ijazah dan juga skripsi Pak Jokowi. Apa yang membuat Anda sebenarnya terganggu sehingga memberikan laporan? Menurut kami yang pertama yang mengganggunya teman-teman RS CS yaitu membuat ada terbelah anak bangsa tentang pemikiran terhadap mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, termasuk saya yang pribadi yang tadinya itu merasa bahwa loh, kok UGM ini mengeluarkan ijazah tetapi dinyatakan palsu. Secara saintifik ini kan belum pernah dilakukan penelitian ya Mbak ya, belum pernah uji forensik. Nah, sekarang sudah diuji forensik oleh Mabes Polri. Nah, ini isu-isu ini mengganggu kami juga sebagai aparat penegak hukum bahwa ini terjadi pembiaran di sini sehingga pemikiran-pemikiran kita menjadi terbelah antara percaya dan tidak percaya. Tentunya kita dirugikanlah secara pemikiran ya. Terus kemudian sebentar Pak ya. Kemudian secara salah satu contoh yang seperti disebutkan teman kami bahwa keluarga kami pun menjadi tidak percaya kepada UGM. Ini persoalan kan. Nah, di situ persoalannya Mbak yang membuat kami sangat berbeda. Ini perlu dilakukan pelaporan. Baik, kami tangkap. Lanjuti seperti itu, ya, Mbak. Kami tangkap Bung Ade Bayasid, Sekjen dari Peradi Bersatu, dan Bung Refli Harun, ahli hukum tata negara. Terima kasih. Selamat sore. Baik. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di